Oke, ini yang menarik nih teman-teman jika kita mempelajari form dari Liverpool di English Premier League musim ini. Setelah Liverpool menang lawan Palace dengan skor 0-7, dalam 5 pertandingan selanjutnya mereka tidak bisa meraih kemenangan. Hanya bisa mencetak 1 gol lawan West Bromwich Albion yang dicetak oleh Sadio Mane. And then suddenly, dalam 2 game terakhir Liverpool bisa meraih kemenangan di pertandingan away mereka lagi. Yang pertama lawan Tottenham dengan skor 1-3. Yang kedua lawan West Ham juga dengan skor 1-3. Mane, kemudian Salah dan juga Firmino bisa kembali mencetak gol. Apa yang sebenarnya berubah dari Liverpool? Menurut saya banyak yang sudah berubah dari Liverpool yang dilakukan oleh Jurgen Klopp. Memang Liverpool kalah lawan MU di Piala FA, betul kan? Tapi Liverpool gave their best performance in that game. They can score 2 goals dan seharusnya mereka bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Tapi saya ingat ada kesalahan kan dari Rhys Williams kan yang melakukan antisipasi yang tidak baik. Sehingga dalam situasi tersebut MU bisa mencetak gol. Artinya memang MU adalah tim juga yang bisa efektif melakukan serangan. Kok bicara MU ya? Ya, tapi memang ya MU ini memang selalu menarik perhatian kita. Anyway, kita fokus lagi ke Liverpool. Oke, so Liverpool. Selain MU lagi. Oke, Liverpool dan MU adalah 2 klub yang efektif melakukan serangan melalui proses counter dan mereka juga banyak mencetak gol melalui proses counter. Logisnya, kita akan berpikir bahwa Liverpool hanya bisa menang saat tim lawan bermain terbuka. Sebenarnya bukan itu. Tapi perlu ada pemain dari lini tengah juga yang menjadi link up player ke lini depan. Kemudian perlu juga pemain di lini tengah yang bisa membantu lini pertahanan. Kenapa harus ada link up player dari tengah ke depan? Perlu teman-teman. Bukan hanya untuk memberikan passing, tapi juga untuk memberikan kontribusinya dengan melakukan pergerakan tanpa bola. Agar pemain-pemain lain yang di lini depan bisa mendapatkan ruang terbuka. Ya, harapannya adalah agar mereka bisa mencetak gol. Terus harapan kedua apa? Assist ini harus akurat atau supply bola lah harus akurat. Tapi ketika supply bola tidak akurat, apalagi yang biasa diandalkan Liverpool, 2 fullback ini tidak bisa bermain sesuai standar mereka, itu akan menjadi masalah bagi Liverpool jika tidak ada pemain yang link up dari lini tengah. Nah, itu maksud saya. Ya, saya harap teman-teman bisa memahami ya maksud saya. So, who is the link up player in these last 2 games? Sebetulnya di game lawan MU juga sudah ada link up player. Nah, jika teman-teman perhatikan line up, oke, saya perlu menjelaskan ini secara detail. Jadi saya tidak asbun ya, asal bunyi. Nah, jadi jika teman-teman perhatikan di midfield area lawan Manchester United, Liverpool menurunkan 3 pemain kan seperti biasa 4-3-3. Shaqiri, Wijnaldum dan juga Thiago Alcantara. Oke, Shaqiri tidak bermain sesuai ekspektasi, akhirnya Shaqiri diganti dengan Curtis Jones. Curtis Jones juga biasa-biasa saja. And then what happened in these last 2 games? Nah, ini sekarang saya jelasin. Lawan Tottenham dan juga lawan West Ham. Di midfield area, 3 pemain yang diturunkan sama, yakni James Milner, Wijnaldum, dan juga Thiago. Oke, apa istimewanya dari ketiga pemain ini? Mereka saling melengkapi. Saling menutupi itu biasa kan di lini pertahanan. Ini saling melengkapi. Milner does the movement, Thiago does the passing, Wijnaldum does the tackling or the interception. Tapi memang Thiago juga banyak melakukan tackling dan intercept. Ya, Milner inilah adalah pemain yang lebih banyak melakukan pergerakan. Tapi Milner sulit memberikan passing-passing akurat. So, perubahan yang dilakukan terlihat dari hasil akhir Liverpool, di mana mereka bisa menang dengan skor akhir yang telak. 3 gol bisa mereka hasilkan. Ya, tapi kan apa kontribusinya dari para pemain lini tengah dalam urusan memberikan umpan? Ya, memang tidak begitu signifikan, tapi dengan 3 pemain ini, mereka juga bisa mencegah para pemain dari tim lawan untuk tetap berada di zona mereka. Artinya begini, 3 pemain ini jika teman-teman perhatikan melakukan pressure tinggi ke pertahanan tim lawan dalam 2 pertandingan terakhir ini. Terutama adalah Thiago Alcantara. Padahal Thiago ini kita tahu adalah pemain yang biasa bermain sedikit ke dalam. Tapi dalam 2 game ini ia bermain ke depan. Berani melakukan duel-duel yang berbahaya. Kan sempat cedera juga dia kepalanya. Nah, jadi disinilah saya kira poinnya perubahan yang dilakukan oleh Jurgen Klopp, di mana Liverpool menjadi tangguh di lini tengah, tajam di lini depan. Kita tahu bahwa banyak pemain inti absen di lini pertahanan Liverpool. Yang menarik, di game lawan Tottenham memang Matip yang bermain kan, tapi Matip cedera, kemudian digantikan oleh Phillips bersama Henderson. Di game lawan West Ham, kita tahu bahwa kedua duet ini lagi yang bermain di lini pertahanan Liverpool, yakni Jordan Henderson dan Phillips, 2 fullback seperti biasa. Kemudian pemain tengah itu yang saya sebut. Memang lawan Tottenham kita tahu bahwa trio Firmansyah bermain dari awal, tapi
di game lawan West Ham ini menarik. Firmino disimpan di bangku cadangan. Sadio Mane ternyata cedera. Jadi yang dipilih oleh Klopp adalah Origi, Salah, dan juga Shaqiri. Kok Shaqiri bisa main di depan, bukan di tengah lagi ya? Karena ketika ia main di tengah, ia lupa untuk turun ke starting positionnya. Tapi pada saat ia bermain di depan, ia terlihat lebih efektif untuk membantu Salah dalam urusan mencetak gol. Dan juga passing-passingnya bagus nih, selama jalannya pertandingan, selama ia bermain di atas lapangan. Dan kita lihat bahwa Origi juga banyak mendapatkan umpan-umpan yang akurat, tapi sayang ya, pemain ini sulit untuk mengkonversikan peluang-peluang tersebut menjadi gol. Nah, ini salah satu kelemahan dari Origi, tapi tiba-tiba saja ia bisa mencetak gol. Jadi pemain ini ya perlu diberikan menit bermain juga oleh Jurgen Klopp, agar para pemain Liverpool juga mendapatkan waktu istirahat. So then, about the flow of the game, saya ingin menjelaskan secara singkat game Spurs lawan Liverpool and then West Ham lawan Liverpool. Teman-teman perhatikan, di game Spurs lawan Liverpool, para pemain Liverpool di tengah ini memberikan massive pressure ke para pemain Tottenham mulai dari lini pertahanan mereka. Mulai dari Thiago, Milner, dan juga Wijnaldum. Mereka perlu lakukan itu agar tidak memberikan kesempatan kepada para pemain Tottenham untuk merancang sebuah proses counter atau fast break saat mereka menguasai bola. Dan itu berhasil. Not many chances from Tottenham Hotspur. And then how did Liverpool score the goal versus Tottenham Hotspur? Teman-teman perhatikan, mereka tidak perlu terlalu lama menguasai bola ketika berada di jantung pertahanan tim lawan. Oke, one pass by Henderson, ini gol pertama. Ke Mane juga hanya ngotak-ngatik di wing, crossing langsung ya, ia tidak memberikan passing lagi ke tengah atau ke belakang, langsung crossing. Kemudian di sana sudah ada Firmino untuk mencetak gol. And then the second goal kita tahu adalah rebound, di mana shooting dari Mane di save, kemudian Trent bisa mencetak gol. And then third goal, teman-teman perhatikan, ya kan, bagaimana crossingnya itu begitu akurat ke Mane. Memang di sini terlihat bahwa defender dari Tottenham, Joe Rodon, ini aneh juga nih. Ia seperti menghindar dari crossing tersebut, tapi Mane bisa menyelesaikan peluang yang memang tercipta. Sebelumnya juga Eric Dier mungkin mengira bahwa Lloris akan maju untuk menangkap bola. Ternyata Lloris juga tidak maju dan Firmino bisa mencetak gol. Oke, and then what about this game against West Ham? Nah, against West Ham juga kurang lebih sama. Hanya 2-3 kali passing, selain juga tadi yang saya bilang, pressure kepada pemain West Ham mulai dari lini pertahanan mereka yang juga dilakukan oleh beberapa pemain Liverpool yang berada di lini tengah. Memang Milner tidak bermain efektif di game ini, akhirnya ia diganti dengan Curtis Jones, tapi selama ia bermain saya kira ia memberikan kontribusi yang bagus, walaupun secara defending untuk kembali ke tengah dan membantu lini pertahanan, di situ terlihat Milner lemah lawan West Ham. West Ham mendapatkan chance dari Fornals, dari Michail Antonio. Tapi ya memang itulah salah satu kesulitan dari West Ham. Mereka juga sering mendapatkan chance tapi sulit mencetak gol. Mirip juga nih ya dengan Arsenal. Tapi memang form West Ham musim ini, ya paling tidak hingga saat ini masih lebih baik daripada Arsenal. Kan peringkat mereka memang lebih tinggi dari Arsenal. So then Liverpool also score similar goals seperti lawan Tottenham. 2-3 kali passing saja. Teman-teman coba lihat saja bagaimana para pemain Liverpool ini tidak terlalu lama perlu menguasai bola di area pertahanan mereka. Ya karena mereka juga tidak bermain dengan center back utama mereka kan, Henderson dan juga Phillips yang bermain. West Ham kita tahu bahwa mereka punya pemain-pemain yang bahaya di depan. Salah satunya adalah tadi yang sudah saya sebut adalah Michail Antonio. So Liverpool need to score, tapi sayangnya di babak pertama tidak banyak peluang yang tercipta dari Liverpool. Yang saya maksud adalah peluang yang berbahaya, kan tidak banyak. Origi miss chances, tapi teman-teman perhatikan deh, Thiago passing-passingnya akurat kan di ini game. Seperti juga di game lawan Tottenham Hotspur. Sayang tuh Salah dan Origi tidak bisa konversikan peluang-peluang tersebut menjadi gol. So this is another problem for Liverpool, finishing. Karena di 5 game yang Liverpool tidak bisa menang, sebetulnya Liverpool dominasi total game itu. Tapi mereka tidak bisa lakukan finishing. Tadi kan saya jelaskan tentang Shaqiri yang bermain di lini depan, ya. Tapi sebetulnya Shaqiri tidak sejajar dengan Salah atau juga Origi. Ia bermain sedikit ke belakang. Maka itu teman-teman perhatikan di gol pertama Liverpool, Trent memberikan passing ke Shaqiri, Shaqiri ke Curtis Jones ke Salah. Nah, apa maksud saya dari memberikan penjelasan ini? Ya teman-teman perhatikan posisi dari Shaqiri, ia berada sedikit ke belakang, di belakang Salah. Ini memungkinkan Salah untuk mendapatkan ruang gerak ekstra karena para pemain tim lawan akan juga fokus ke Shaqiri. Dan kita lihat sebuah gol yang indah dari Salah. Ya memang Salah juga adalah pemain yang sering mencetak gol dari sudut-sudut yang sulit. And then the second goal from Liverpool. Perhatikan dong bagaimana cepat transisi dari defense ke counter hanya dengan melakukan 2 hingga 3 kali passing. Trent ke Shaqiri juga long ball luar biasa itu.
ya, ke daerah yang bebas di pertahanan dari West Ham, dan Salah memang sudah mengantisipasi umpan tersebut, bisa melakukan finishing, tapi teman-teman perhatikan ada Henderson di sebelahnya. Ya, artinya begitu cepat para pemain Liverpool bisa melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. And then the third goal juga teman-teman perhatikan, nih melibatkan beberapa pemain. Ya kan, Trent memberikan ke Firmino ke Chamberlain, betul kan, Chamberlain juga masuk sebagai pemain pengganti di game ini. And then he gave the ball to Firmino, what a pass from Firmino to Wijnaldum. Jadi kita lihat begitu banyak pemain yang terlibat dalam urusan mencetak gol bagi Liverpool di game ini. Jadi 2-3 kali passing ini juga dikombinasikan dengan pergerakan tanpa bola para pemain, pergerakan aktif dengan bola yang dilakukan oleh para pemain Liverpool. So changes yang dilakukan Klopp, yang pertama tadi saya jelaskan di lini tengah, ada pemain yang bisa memberikan bantuan ke lini depan, ke lini pertahanan, ada juga pemain yang bisa menjadi link up. Ya, selain Thiago, saya kira Shaqiri juga menjadi link up player ke lini depan Liverpool. West Ham can score, yes. Ya, tapi kita tahu bahwa di game ini West Ham tidak banyak mendapatkan peluang mencetak gol, sama juga seperti Tottenham Hotspur tidak banyak mendapatkan peluang mencetak gol. Tapi Liverpool perlu pemain baru di lini pertahanan. Nah, kabarnya mereka sudah mendatangkan 2 pemain baru. We wait, bagaimana Klopp akan menurunkan 2 pemain baru ini agar lini pertahanan Liverpool bisa solid, dan pemain-pemain yang biasa bermain di tengah yang digeser ke lini pertahanan juga perlu sekarang bermain di tengah lagi, terutama Jordan Henderson. Saya ingin menunggu nih, bagaimana jika Jordan Henderson, Wijnaldum, dan juga Thiago bisa berpasangan lagi di lini tengah. Ya, itu tentu akan membuat pertandingan lebih menarik lagi pada saat kita nonton Liverpool, karena 3 pemain ini akan memiliki segalanya. Henderson dengan movement and passing, Thiago dengan tackling, intercept, passing, what a player Thiago. Ini pembelian yang bagus ya dari Liverpool musim ini. And then Wijnaldum, oke, kita tahu memang ia kapan-kapan penampilannya tidak konsisten di musim ini, tapi tetap ia menjadi pemain yang valuable atau pemain yang penting bagi Liverpool. Ya, kita juga berharap bahwa Liverpool nantinya bisa kembali on track dan meraih kemenangan demi kemenangan. Karena sekarang mereka sudah membuka peluang untuk kembali terlibat dalam persaingan merebut gelar juara English Premier League bersama MU dan juga MCT. No hate, only football, salam sepak bola.